Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'duh. Alhamdulillah rabbil alamin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jamaah kajian online An-Nur yang insyaallah semuanya senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam aktivitasnya. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam kajian online An-Nur sesi hari Selasa. Sebelum kita lanjutkan ngaji kita, mari kita bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ukhti Hikmah. Dan Mbak Hikmah, dipersilakan. Surat As-Saff beserta terjemahannya. Silakan Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wajah kita enggak masuk ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih
walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berpegang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak dengan agama Islam, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia menangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah
dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mbak Hikmah. Semoga apa yang dibaca tadi menjadi penambah keberkahan acara kita pada malam hari ini dan sekaligus memberi manfaat khususnya bagi yang membaca. Mas Muslimin rahmatullah, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita pada hari ini. Kita masuk pada bab tentang manfaat ujian. Manfaat ujian. Atau dalam judul yang kami sampaikan, ini adalah indahnya ujian. Muslimin rahmatullah, Bapak Ibu rahmatullah. Dalam kaitan ini inilah tema kita yang kita bahas hari ini, yakni indahnya ujian. Mas muslimin rahmatullah, kami mengawali penjelasan ini dengan urgensinya. Kenapa sih kita ini perlu membahas tema ini? Karena hari-hari ini kita banyak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik skala kecil, keluarga, mungkin masyarakat, dan juga negeri yang kita cintai ini. Serta seluruh kaum muslimin secara umum di dunia ini yang sedang menghadapi ujian. Permasalahannya adalah tidak semua orang bersabar menghadapi ujian ini. Maka kami berharap kami pribadi dan Bapak Ibu jamaah sekalian bisa mengambil manfaat dari kajian ini untuk kita bisa membangun kesabaran kita, membangun rasa sabar kita atas apa yang kita terima di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena sabar adalah bagian dari kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menjadi kesempurnaan iman. Sebagaimana baginda Muhammad SAW telah bersabda, al-iman nau'an. Iman itu cabang utamanya ada dua, yakni as-sabru wasyukru. Sabar dan syukur. Ya. Au kama qol. Sebagaimana yang didakwakan oleh Rasulullah. Jadi makanya ini penting sekali kita berikhtiar membangun rasa sabar kita karena ini adalah bagian dari kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman kita ini berkualitas kalau kita tidak memiliki rasa sabar. Maka inilah urgensinya kita membahas tema hari ini.
Yang kedua adalah sabar adalah jenjang tertinggi, merupakan langkah tertinggi untuk mencapai jenjang tertinggi, ya. Jadi satu pijakan langkah untuk mendapatkan jenjang tertinggi di surga itu. Sebagai Rasulullah bersabda, di surga itu ada tingkat tertinggi yang tidak bisa dicapai hanya dengan ketaatan saja, tapi hanya bisa oleh orang-orang yang bersabar. Ya. Jadi hanya bisa oleh orang yang bersabar. Maka disinilah kita kemudian perlu membangun kesabaran kita dengan terus kita mengkaji. Dan diantaranya adalah hari ini kita membahas tentang indahnya ujian. Hadirin rahmatullah, dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebagaimana Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu lahu kullahu khair. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Hadirin, hadis ini dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya ajaban li amril mu'min. Mu'min itu ajaib. Ada perkara yang menakjubkan atas seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya semua perkara yang ada padanya itu bisa jadi pahala. Ini hebatnya hadirin. Apapun yang dihadapi, apapun yang menimpa seorang mukmin itu semua jadi pahala. Ini hebatnya ini. Ya. Kemudian walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak bisa terjadi kecuali hanya pada orang beriman saja. Jadi yang bisa gini hanya orang beriman saja. Yang bisa menjadi semua yang menimpa dia itu semua jadi pahala. Itu nggak bisa orang lain, hanya orang beriman. Apa rahasianya? In asabatu sarra, ketika yang menimpa orang mukmin ini adalah sesuatu yang membahagiakan, maka syakara, dia bersyukur. Fakana khairallah, dan itu menjadi pahala bagi dia. Jadi kalau dapat kenikmatan, dia bersyukur, maka itu jadi pahala. Wa inna sabatu dharra sabara fakana khairallah. Dan ketika yang menimpa adalah satu yang duka atau yang membuat sakit atau yang musibah, ya, maka sabara, dia bersabar. Fakana khairallah, dan itu menjadi pahala bagi dia. Hadirin rahimakumullah, hadis ini yang menurut kami sangat relevan untuk terus kita kaji dan kita ambil inspirasi darinya, sehingga kita bisa bersabar dalam kehidupan kita yang akhir-akhir ini. Semakin banyak ragamnya ujian kita masing-masing dan khususnya bagi negeri kita yang kita cintai ini. Hadirin rahimakumullah, maka orang beriman itu hidupnya efektif. Ya. Boleh saya katakan orang beriman itu hidupnya efektif. Ya. Kenapa? Karena semua sepanjang hidupnya ini akan berefek kepada akhirat. Ya. Ini hebatnya orang beriman. Orang beriman itu hidupnya ini berefek untuk akhirat. Kita akan perlu berhitung, ya. Bayangkan, kita ini hidup kita terbatas.
kita di dunia ini hidupnya terbatas. Terbatas kematian kita. Umur akan terbatas oleh ajal kita masing-masing. Rasulullah menyebutkan umur kita itu rata-rata sittina sab'in, antara 60 atau 70 tahun saja. Kita terbatas ini. Umur terbatas, tapi kita ingin mencapai akhirat yang tidak terbatas. Bayangkan, pernah berhitung nggak panjenengan? Yang terbatas ini bagaimana kita kelola untuk mencapai yang tidak terbatas. Maka ini merupakan satu langkah penting yang harus kita ambil. Bagaimana hidup kita yang terbatas ini efektif, berefek, berdampak untuk mencapai akhirat yang tidak terbatas tadi. Ya. Makanya bagaimana setiap hari bernilai pahala, bagaimana setiap jam yang kita lalui bernilai pahala. Bahkan bagaimana setiap helaan nafas kita ini semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang mukmin ini ajaib sekali. Hidupnya efektif. Ya. Setiap apapun kejadian semua jadi pahala. Setiap apapun kejadian semua jadi pahala. Sebagaimana sabda Nabi tadi, inna amrahu lahu kullahu khair. Semuanya menjadi pahala bagi orang mukmin itu. Maka apa langkahnya? Yakni saat dapat nikmat bersyukur, dan itu jadi pahala. Ya. Ini kuncinya. Dapat nikmat segera bersyukur, maka akan jadi pahala. Kita diberikan Allah kesehatan, bersyukurlah. Segera bersyukur, maka nikmat sehat tadi itu akan Allah jadikan sumber pahala. Kita diberikan punya putra-putri di rumah kita, syukuri. Maka itu menjadi ladang pahala. Kita punya kawan-kawan, syukuri. Itu juga menjadi ladang pahala. Ya. Makanya ini adalah penting untuk kita ketahui. Ya. Bagaimana kita ini bersikap, ya, yang menjadikan hidup kita berpahala. Ini kunci pertamanya. In asobat usyarra syakaro, ya. In asobat sarra'u syakaro. Jika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Maka khairallah, maka menjadi pahala. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah saat mendapatkan musibah dia bersabar tadi, ya, ini kelanjutannya. Itu saat jadi gandengannya kalau kenikmatan bersyukur dari pahala, dan kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Itu menjadi pahala. Jadi dua kuncinya, ya. Jadi mendapatkan kenikmatan, bersyukur, jadi pahala. Ya. Dapat ujian, bersabar, maka jadi pahala. Orang dapat ujian misalkan, sehari dia diberi sakit. Kemudian dia bersabar, maka sehari itu sumber pahala. Seharian itu tadi, dia akan menjadi berpahala. Sakit sebulan, diberikan bisa bersabar, itu jadi sumber pahala luar biasa. Ya. Jadi, sebagaimana Nabi pernah bersabda, sakit sehari itu bisa merontokkan dosa setahun. Bayangkan, ini luar biasanya di situ. Ya. Maka, inilah keajaiban seorang mukmin. Hadirin Allah, lantas apa sih manfaat ujian bagi mukmin itu? Di sinilah yang kemudian kita berharap bisa mengambil hikmah lebih, ya, dengan kita belajar berpersepsi yang positif, ya, mempersepsikan kehidupan ini, khususnya ujian ini, dengan lebih positif. Karena di situ kuncinya. Ketika seorang mempersepsikan kehidupan ini dengan positif, maka dia akan lebih bersabar atasnya. Baik yang menimpa ini satu yang nggak nyaman ataupun yang nyaman, itu tidak masalah. Semua akan menjadi bermanfaat bagi dia. Maka disinilah kita akan mencoba menggali apa manfaat ujian bagi seorang mukmin.
Hadirin rahimakumullah, yang pertama yakni orang yang diberikan ujian, itu ternyata manfaat pertama adalah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat ujian itu digiring untuk kembali kepada Allah. Dan ini luar biasa hadirin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'adzim. Allah berfirman, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin, ternyata rahasia adanya musibah adalah kita sedang digiring oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang dapat ujian, sesungguhnya dia sedang diperhatikan oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan Nabi, bahwasannya seseorang ketika Allah itu menyukai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Maka ujian itu adalah merupakan wujud cintanya Allah. Allah sedang perhatikan kita, sedang memention kita, sedang memberikan limpahan rahmat yang khusus diberikan, yang tidak diberikan pada orang-orang lain selain orang yang dapat ujian tadi. Maka disinilah kita kemudian perlu mengetahui hadirin, bahwasanya ujian itu bukan kita akan dijauhkan, justru kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digiring kepada ketaatan kepada Allah taala, ya. Maka beruntunglah mereka yang bisa merespon ini, ya. Bisa merespon ujian dengan positif, dengan dia berpositif thinking kepada Allah taala. Maka ketahuilah di sini. Yang pertama adalah orang yang dapat ujian sesungguhnya dia digiring kembali kepada jalan Allah, ya. Jadi jarang-jarang, tidak semua orang dapat bimbingan yang seperti ini. Ternyata ini yang terjadi pada orang-orang yang diuji oleh Allah. Yang kedua adalah agar banyak beristighfar. Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala ternyata dia digiring untuk banyak beristighfar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul adzim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Hadirin, kita digiring dengan adanya musibah, kita juga digiring untuk banyak beristighfar.
Jadi agar kita banyak beristighfar. Dan ini luar biasa hadirin. Sebagaimana Allah juga menjelaskan dalam surat Nuh ayat 11, 12, dan 13. Yakni tentang faedah orang-orang yang beristighfar. Allah memberikan nikmat yang besar ya. Yang pertama adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Istighfar itu bisa mengundang hujan yang lebat. Kalau dalam bahasa lain, hujan lebat itu nikmat yang besar ya. Kalau panjenengan ada di di negeri Arab tempat turunnya ayat ini, itu hujan yang lebat ini kan nikmat yang besar ya. Jadi bayangkan hujan yang lebat yang akan diberikan kepada kita orang-orang yang banyak beristighfar. Jadi orang yang banyak istighfar itu akan mengundang banyak manfaat untuk dirinya. Yang kedua adalah wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dia juga diperbanyak harta dan anak-anak. Ya. Banyak harta, banyak anak. Ya. Makanya orang-orang banyak istighfar ya. Itu akan diberikan rezekinya itu melimpah. Ya. Yang asalnya mau sakit nggak jadi sakit, sehingga uangnya utuh. Ya. Yang asalnya mau rugi nggak jadi rugi. Kenapa? Allah yang menjaga. Jelas ini. Yumdidkum bi amwal. Diperbanyak harta bendanya. Ya. Wabanin dan putra-putrinya. Ya. Dibanyakkan. Makanya mereka yang belum punya keturunan, diuji dan belum punya keturunan, istighfar itu kuncinya. Perbanyak istighfar. Ya. Allah akan berikan keturunan. Ya. Waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara. Kemudian diberikan kebun-kebun ya dan sungai-sungai untuk kalian. Artinya dilengkapi dengan keindahan-keindahan. Jadi hidup ini menjadi nyaman gitu ya. Orang banyak istighfar itu hidup menjadi nyaman. Okay. Kalau jangan kebun-kebun itu kan menjadi nyaman hidup ya. Tenang gitu kan ya. Kalau rumah kita ada tamannya atau perumahan kita ada tamannya itu kan lebih nyaman, asri gitu ya. Maka bayangkan ini Allah menyapa dengan bahasa yang halus ini. Kamu banyak istighfar, itu akan dapat banyak loh ini manfaatnya. Nah, maka dengan ujian ini kita digiring oleh Allah untuk banyak beristighfar. Makanya hadirin, ini yang luar biasa. Ya. Ini adalah Yang kedua, fadilah yang kedua, agar banyak istighfar. Ya. Baik. Nah, yang ketiga adalah meninggikan derajat. Ya. Orang yang diuji itu akan naik kelas sebenarnya. Ya. Bayangkan kita ini ujian, ya, ujian semester itu kan berarti tanda kita akan naik ke semester berikutnya. Ujian akhir kelas maka akan naik ke kelas selanjutnya. Maka orang yang diuji sungguhnya, dia akan dipersiapkan untuk naik derajatnya. Inilah yang tersirat dalam Al-Quran, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Allah, sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, ya.
lalu dia melaksanakan dengan baik, dengan sempurna. Jadi diuji, dilaksanakan dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imama. Sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Hadirin, sampai di sini sudah sangat jelas. Ketika terselesaikan ujian dengan baik, maka Allah mengangkat derajat seseorang hamba. Dinaikkan derajatnya menjadi pemimpin, menjadi orang yang lebih terkemuka, yang memang itu Allah persiapkan dengan musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa kita. Hadirin, maka seseorang yang mendapatkan ujian, bersabarlah. Mendapatkan ujian, optimislah. Positive thinking lah kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kita dipersiapkan oleh Allah menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya di masa mendatang. Sekarang diuji, bersabarlah. Akan naik derajatnya, naik kelasnya. Bahkan kalau kita ini sekolah, tidak ikut ujian, itu bisa jadi nggak naik kelas. Ya. Maka kalau ada ujian, ya sudah, jalani saja. Jangan kemudian melarikan diri dari permasalahan. Kalau melarikan diri dari kelas, itu nggak akan lolos nanti. Ya, nggak naik kelas akhirnya. Ikuti saja sudah. Ya kan? Jadi ada ujian, ikuti, jalani dengan sabar, sambil mohon pertolongan Allah. Terus saja. Kita menghadapi keluarga misalkan, menghadapi putra-putri, sudah, sabar saja. Jalani saja. Jalani. Tahan diri agar tidak agar tidak keluar doa-doa yang buruk, ya kan? Kemudian kita berikhtiar untuk berikhtiar agar tidak keluar doa buruk, kemudian hiasi dengan doa-doa kebaikan untuk putra-putri kita. Ya. Jadi disinilah kemudian kuncinya, ya. Kita mohon pada Allah agar ketika kita ujian, maka bisa positive thinking dan sekaligus kita bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi ya dalam ayat tadi tentang derajat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diangkat ya setelah lulus ujian, ya. Maka sekali lagi tadi kita ada ujian-ujian di keluarga, di masyarakat, di kehidupan kita, bersabar saja. Ya, bersabar saja, karena kita sedang dipersiapkan untuk naik derajatnya. Kita dipersiapkan untuk pada tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Yang keempat, yang berikutnya adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, untuk kaitan ini kita perlu tahu bahwasannya merendahkan diri dengan Allah itu akan menaikkan derajat seorang. Jadi barang siapa man tawaddu'a rafa'ullah. Barang siapa yang bertawadhu kepada Allah, dia akan diangkat derajatnya. Tapi barang siapa man takabbara fadu Allah. Barang siapa takabur, maka Allah akan merendahkan dia, ya, akan merendahkan dia. Ya. Maka inilah kuncinya. Ternyata orang yang ingin naik derajat itu adalah dengan merendahkan diri di depan Allah Ta'ala. Nah, ketika kita diberi ujian, sesungguhnya Allah ingin agar kita merendahkan diri di depan Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang
terekam dalam Al-Qur'an ini, firman-Nya surat Shad ayat 44 ya. Di mana Allah menyampaikan berfirman tentang Nabi Ayub alaihissalam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh bi yadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Shadaqallahul azim. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika kita diuji, ya, itu agar kita ini sadar siapa kita. Jadi Allah kemudian menyebut sikap rendah hati, sikap merendahkan diri di hadapan Allah ini yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam, itu dipuji dengan dialah sebaik-baik hamba. Ya. Jadi Nabi Ayub itu begitu sabarnya hadirin, sampai diuji luar biasa dengan dengan berbagai ujian, ya, mulai meninggalnya putra-putri beliau, ya, hilangnya harta bendanya, ya, sampai dikucilkan oleh masyarakatnya. Ya. Beliau bersabar dengan itu. Dan kemudian dalam kisahnya kan sampai istrinya itu menyampaikan, wahai Nabi Ayub, Anda ini kan Nabi, ya, Rasulullah. Ya. Kenapa tidak minta pada Allah aja agar segera diangkat ini? Agar segera diangkat musibahnya ini. Ya. Kan gampang kan, gitu kan logikanya gitu. Anda kan dekat sama Allah, kenapa nggak minta aja biar segera beres gitu ya? Wong diuji sampai putra-putrinya meninggal, kemudian ininya atau bendanya habis ya. Tapi ternyata apa? Jawaban Nabi Allah Ayub alaihissalam, beliau menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita selama ini diberikan kenikmatan Allah Ta'ala? Berapa lama kaya ini? Ya. Kayanya sudah puluhan tahun, beliau jadi orang kaya, makmur ya. Kemudian beliau mengingatkan lagi, terus berapa lama kita diuji sakit ini? Artinya masih berapa lama sih? Kita ini masih segini gitu loh, ya. Luar biasa ini hadirin, luar biasa. Tidak semua orang bisa ini. Jadi, wong kita ini selama ini diuji, selama ini dikasih enak itu sudah bertahun-tahun. Kita kasih nggak enak itu hanya berapa minggu aja. Misalkan begitu ya. Kenapa tiba-tiba kita nggak kuat ya? Maka beliau menyampaikan, saya ini malu kepada Allah Ta'ala, kata beliau. Malu. Karena nikmat yang selama ini diberikan lebih banyak. Hadirin, kita mungkin perlu merenung kembali. Ketika kita ada permasalahan, musibah, kan kadang-kadang kita ini, sambate itu didahulukan, ya, sambate didahulukan. Padahal sungguhnya ketika kita benar-benar menghayati bagaimana ketidakmampuan kita, ketika kita ini misalkan diuji dengan kemiskinan misalkan, itu menunjukkan bahwasanya memang rezeki itu di tangan Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa. Ketika kita diuji dengan sakit, padahal kita ini seorang terapis misalkan, seorang dokter bahkan, maka ini ujian dari Allah Ta'ala. Ya. Ujian agar kita mengetahui siapa diri kita. Agar kita mengetahui kita ini adalah seseorang yang lemahnya lebih banyak daripada
mampunya. Ya. Kita ini lebih banyak nggak mampunya daripada mampunya. Maka di sini kemudian kita menjadi merenung, ya, semakin memahami tentang diri kita sebenarnya seperti apa. Dan ketika kita menyadari itu, maka sungguhnya Allah akan menaikkan derajat kita dengan kerendahan diri kita dengan Allah itu. Kita menyadari kita nggak mampu, kita menyadari kita ini butuh Allah. Itu kuncinya. Allah akan mengangkat derajat kita dengannya. Ya. Maka hadirin, paling tidak inilah 4 rahasia-rahasia, ya, dari ujian yang Allah berikan kepada kita, yang sungguhnya semuanya membawa kebaikan kepada kita. Ayo kita berpositif thinking kepada Allah Ta'ala, karena sungguhnya kita ini justru diberikan kebaikan. Bukan bukan dijauhkan, justru kita didekatkan kepada Allah Ta'ala melalui ujian-ujian kita. Ya. Optimislah, insya Allah. Ya. Baik, hadirin rahimahullah, ini sebagai penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bisa difahami. Oke. Baik, kami persilakan, mungkin ada pertanyaan. Ini tadi beberapa orang susah masuk ini. Saya tadi tidak memperhatikan HP, ternyata banyak yang menyampaikan, Ustaz kok tidak bisa masuk mulai tadi, ya. Jadi karena di sini tidak muncul notifikasi, di sini nggak muncul tadi. Dugaan saya mungkin karena jaringan yang kurang baik, ya, koneksinya kurang normal barangkali. Baik, hadirin, sambil nanti kita tunggu juga barangkali yang masih ingin nyambung untuk bisa gabung dengan forum kita ini. Monggo yang ingin sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak sekalian. Tapi sampai sejauh ini bisa difahami, ya, materi ini bisa difahami. Jadi ini baik, alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Oke, harapannya memang ini bisa kita ambil satu pengertian, satu pemahaman, sehingga kita bisa optimis, ya, dengan apa yang kita alami, ya. Baik, silakan. Ada yang sampaikan mungkin? Bapak Ibu, ada yang sampaikan? Belum ada? Silakan, mungkin dari baik, saya sapa dulu mungkin yang dari Mojokerto. Dari Mojokerto mungkin ini. Dari Mojokerto ada Pak Edi tadi. Pak Edi mau menyampaikan sesuatu, Pak Edi? Tadi alhamdulillah akhirnya bisa masuk, ya. Pak Edi mau menyampaikan sesuatu? Masih di balik layar, Pak Edi? Atau Pak Yitno? Nih, Toshiba. Ini siapa Toshiba? Monggo. Ingin menyampaikan sesuatu? Ya, karena saya tidak selalu kenal dengan wajah-wajahnya. Baik, mungkin Pak Suyitno ada yang disampaikan? Belum ada? Baik. Yang dari Sidoarjo mungkin? Dari Sidoarjo, ingin sampaikan? Bu Eli mau nyanyi sesuatu? Allah masih pas saja ini. Ya. Oh, okay. Baik, baik. Yang lain dari Pak Priyono, ada Pak Priyono. Mungkin sampaikan sesuatu? Ada Pak Wahyudi. Wahyudi, monggo mau nyanyi sesuatu, Wahyudi? Belum ini Gus, masih nyimak. Alhamdulillah. Sehat nih, Pak Edi? Ya, alhamdulillah. 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 Baik, baik. Mudah-mudahan tambah sehat nih. Salam untuk kawan-kawan Sangrila. Kawan-kawan boleh ikut gabung di sini.
Alhamdulillah. Insyaallah Gus. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Baik, monggo Bu Dini. Bu Dini Endang mau nyampaikan sesuatu mungkin? Bu Dini Endang mau nyampaikan sesuatu? Mboten? Belum. Baik. Oh iya. Ini mic-nya Bu, mic-nya di unmute dulu mic-nya. Mic-nya di depan dulu. Nah. Nggih. Monggo, mau nyampaikan sesuatu, Bu? Ya, datang sama Oh iya. Bu. Kadang-kadang memang kalau masuk ya, saya coba. Mohon maaf, Bu. Suaranya nggak begitu dengar. Jelas. Mohon maaf. Gimana, Bu? Suaranya gimana? Nggak begitu dengar suaranya. Gimana, Bu? Bisa diulangi lagi? Kalau untuk masuknya itu loh Ustadz, kadang susah. Oh iya. Ya, emang mungkin juga yang jaringan tadi ya, Bu, ya, masuk gabungnya ya susah emang tadi ya. Iya, kemungkinan kok pas saya ini tadi masuk bisa langsung. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, mungkin karena jaringan Bu di masing-masing kan gini semua kena WFH, semua di rumah sehingga kejar-kejaran kebutuhan datanya ini. Jemput sinyal. Kemungkinan. Oke. Baik, matur nuwun. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sampaikan, Bu. Ini ada pertanyaan dari Pak Priyono. Apakah beda ujian dan azab? Karena manusia kan tempatnya salah. Baik. Jadi ini kalau Ibu Bapak ada pertanyaan boleh diketikkan di grup chatnya, boleh juga. Oke, baik matur nuwun Pak Pri. Beda memang. Ujian dengan azab itu beda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah siapa yang terkena. Ya. Kalau yang terkena itu adalah orang beriman, itu ujian. Ya. Akan menaikkan kelasnya, akan membuat dia lebih baik, begitu ya. Tetapi kalau yang terkena ini orang-orang kafir, itu jadi azab. Ya. Jadi azab. Jadi memang beda orang yang terkena itu beda respon, dan itu yang beda muatan. Inilah hebatnya ya. Jadi Allah itu mendatangkan satu peristiwa itu bisa banyak makna gitu ya, banyak makna. Nah, sekarang contoh gini, sekarang contoh kita ini kena ujian adanya corona ini. Ini apa ini? Ujian kah, azab kah? Ya. Bagi orang beriman ini ujian. Ini akan mengantarkan ikhlas. Ya. Akan mengantarkan ikhlas. Tapi bagi orang-orang yang kafir ini jadi azab ini. Ya, makanya kita lebih kita lebih optimis gitu ya. Nah, tapi kan orang beriman pun tidak jarang punya salah dan dosa. Nah, ini lagi manfaatnya. Ya, ini membersihkan dosa. Jadi ujian itu akan menaikkan derajat seorang hamba dari awal berdosa menjadi bersih dosanya itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tidaklah seorang mukmin itu terkena duri sekalipun, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menancap di kakinya begitu ya. Itu kecuali illa kafarallahu, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Jadi Allah menggugurkan dosa-dosanya dengan perantara sabar atas musibah terkena duri tadi. Ya. Artinya akan dinaikkan derajatnya memang itu Pak Pri. Jadi akan naik derajatnya karena sabarnya itu, maka dia akan terhantarkan untuk naik derajatnya dari yang berdosa menjadi bersih dosanya. Ya. Itulah hebatnya. Tapi bagi orang kafir itu tambah parah kekafirannya. Ya. Bayangkan, gara-gara ada
musibah, ya, banjir misalkan, kemudian jadilah terfikir ngelarung kepala sapi di laut selatan misalkan. Ini kan tambah tidak karu-karuan, ya, tidak tambah sembuh, ya, tidak tambah terus mengembalikan pada Allah, tidak, tapi tambah jauh, ya, tambah jauh dari Allah, ya, karena merespon dengan salah. Ya. Maka tadi modalnya adalah beriman kepada Allah Taala. Ya, kita beriman, kemudian merespon tadi, ya, modalnya tadi beriman, kemudian punya keterampilan bersabar dan bersyukur. Ya. Syukur ketika dapat sesuatu nikmat, sabar ketika dapat musibah. Itu keterampilan yang harus dilatih terus ini, Bu. Bapak Ibu sekalian, harus dilatih terus. Jadi kita ini harus dilatih setiap hari, latihan sabar, latihan syukur. Nah, saya kapan dari itu ada tamu, ada kawan di Surabaya sana, beliau nyampaikan ada pelatihan komunikasi, pelatihan bersikap, ya, pelatihan untuk bersikap positif. Bayangkan itu untuk jenjang karir itu bisa terpengaruh kalau dia nggak bisa ngomong dengan baik, nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak bisa dengan meyakinkan orang, ya. Dan itu diawali dengan dia positif thinking. Nah, untuk jenjang karir dia sampai butuh latihan, ya, bayar jutaan, ya, untuk pelatihan mempersepsikan dengan positif tadi. Maka kalau sekarang ini kita ini diuji oleh Allah Ta'ala, ini pelatihan gratis lah, ya. Anggap pelatihan gratis dari Allah, kita yang dilatih setiap hari, bayangkan dilatih. Jadi kalau misalkan nanti diuji dengan lewat putranya, ya, diuji oleh Allah lewat putranya, ya anggaplah ini pelatihan gratis di rumah lah, lumayan nggak keluar rumah kan. Latihan sabar kan, latihan iyalah. Jadi disitulah kita kemudian mempersepsikan kejadian seperti apa. Ya. Jadi lumayan kan, kita bisa berlatih terus, ya. Jadi apa yang kita lakukan ini sesungguhnya akan mendapatkan kebaikan, ya, mendapat pahala dari Allah Taala ketika tadi bersyukur atau bersabar. Ya. Tapi ya ini berarti kalau untuk orang beriman tidak ada istilah azab. Nggih, Ustaz. Nggih, tidak ada emang. Selama kita masih hidup itu belum sampai tingkat azab, ya, untuk karena azab yang aslinya, yang azab yang besar itu di akhirat. Di dunia ini azab itu adalah azab yang dunal azabil akbar. Tadi di ayat yang saya sampaikan tadi, di ayat Sajdah tadi, itu memang bahasanya azab juga. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Allah memberikan azab yang kecil, ya. Azab yang ya kecil, ya. Artinya bukan sesungguhnya, atau sesungguhnya itu ada di akhirat. Ya, jadi Allah memberikan ini sebagai satu wasilah mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi makanya yang ada itu sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu, Pak Pri. Jadi azab itu, yang hakikatnya azab itu adalah siksaan, ya. Itu di akhirat, ya. Untuk orang-orang beriman di dunia ini kesempatannya masih terbuka luas. Ya. Maka tidak jarang juga, ya, orang-orang yang semula tidak beriman kemudian menjadi ikut beriman setelah mengetahui musibah-musibah kayak gitu di Aceh, ternyata banyak orang kemudian terus beriman, ya. Memang itu juga bisa jadi, makanya kita ini berharap yang hadir, yang datang itu adalah memang bukan azab. Selama kita posisinya beriman pada Allah Ta'ala, maka itu bukan azab, Pak. Ini bagian dari ujian, ya, naikkan derajat, menghilangkan dosa dan seterusnya. Allah alam. Oke. Kemudian, baik. Jadi penghapusan dosa, ya benar, ada penghapusan dosa. Oke. Jadi memang yang ada adalah kita dihapuskan dosanya oleh Allah Ta'ala lewat ujian-ujian yang kita terima. Ya, Allah alam.
Baik, ada yang sampaikan? Yang lain? Baik, ini ternyata Bu Dokter nyoba masuk berkali-kali. Belum berhasil masuk ternyata tadi. Ya, enggak apalah, sudah. Mungkin belum waktunya. Baik, saya nyapa dari Sidoarjo. Mas Rahmat, mau nyampaikan satu, Mas Rahmat? Pun jelas, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memahami. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, Dr. Nuwun. Ya, mungkin yang lainnya ada yang nyampaikan? Yang ini jadi punya kesempatan nyapa satu-satunya akhirnya. Pak Edi punya satu, Edi ya, Pak Edi sudah muncul, Pak Edi ini. Gimana Pak Edi, punya satu? Pak Edi mau menyampaikan sesuatu, Badan? Baik, kalau tidak ada, saya tambahkan tambahan materi. Tidak ada, baik. Hadirin rahmatullah, ini sebagai materi tambahan ya, terkait tentang musibah juga masih ya. Yakni orang yang kena musibah, kena ujian ya. Jadi itu justru akan nampak siapa orang yang sesungguhnya mencintai dan orang yang membenci ya. Jadi orang yang kena musibah itu akan tahu siapa sesungguhnya sahabat-sahabat sejatinya siapa. Kenapa? Karena mencari sahabat ketika senang itu nggak terlalu sulit. Relatif mudah kita mencari sahabat ketika senang. Jenengan ngajak teman-teman makan-makan itu kira-kira ada yang nolak nggak? Saya yakin insya Allah nyaris nggak ada yang nolak. Diajak makan-makan, diajak pesta-pesta, pasti banyak yang datang. Tapi coba pengen undang untuk merasakan sakit, misalkan undangan, mengharap kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan saya sakit demam, akan saya bagi-bagi pada Ibu sekalian untuk ikut merasakan demamnya. Kira-kira ada yang datang nggak? Ya. Maka disitulah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, sesungguhnya itu cara Allah untuk menunjukkan kepada kita siapa sesungguhnya saudara kita, siapa sesungguhnya orang-orang yang mencintai kita, dan siapa orang yang membenci kita. Ya. Jadi akan nampak jelas. Akan nampak jelas di situ. Dan orang yang bersama kita, membersamai kita ketika dalam ujian, itulah sesungguhnya yang harus kita pertahankan, karena itu sahabat sejati kita. Makanya kalau kita ini berkeluarga misalkan, pasangan hidup kita ini diajak soro bisa, ya, itu kan berarti kan ya ini yang sejati sesungguhnya. Kalau diajak senang-senang aja itu banyak yang bisa kita aja. Tapi kalau untuk diajak hidup yang seadanya, diajak hidup yang penuh dengan ujian, ya, itu tidak semua orang bisa. Ya. Maka inilah salah satu hikmah lain, ya, ketika kita diberikan Allah ujian, itu sungguhnya Allah menunjukkan siapa orang yang sungguhnya mencintai kita dan siapa yang tidak. Hadirin Allah, terkait saudara yang mencintai kita, ya, sesungguhnya wujud kecintaan kita kepada saudara, sama saudara kita, sama Muslim, itu adalah dengan senantiasa menjaga saudara kita itu agar
tidak keluar dari rel Islam ini. Menjaga saudara muslim kita agar selalu lurus menuju ke surganya Allah Ta'ala. Gambarnya begini. Kalau panjenengan melihat ada saudara kita, tetangga kita misalkan, itu mau masuk ke sumur, misalkan, mau masuk ke sumur, itu kira-kira yang benar terus bundi, yang benar panjenengan tarik dia agar tidak jadi masuk sumur, atau malah diseruduk nih masuk sumur. Yang mana kira-kira? Yang benar pasti adalah ditarik, ya kan? Tolong. Ya. Bukan malah diseruduk nih kan? Itulah sayang. Jadi sayang itu nggak selalu nuruti maunya. Maka sayangnya muslim dengan muslim yang lain itu tidak kemudian terus yang nuansanya enak-enakan, bukan. Justru mengingatkan, bahkan bisa jadi memaksa dia, itu adalah bagian dari wujud sayang tadi. Jadi bayangkan dia mau masuk sumur, kemudian kita tarik bajunya, kita tarik tangannya agar dia nggak jadi masuk sumur. Itu bukan kita benci sama dia, justru saking sayangnya. Maka kalau kita ini diperingatkan, dinasehati oleh seorang muslim, itu sungguhnya itu adalah bagian dari sayangnya dia sama kita. Ya. Maka jangan dipersepsikan negatif. Ya. Kita diperingatkan, kita ditegur, misalkan, itu adalah bagian dari wujud sayangnya dia kepada kita. Saya sering sampaikan juga kok, kenapa sih kok ada Pak Polisi menilang kita misalkan di jalan raya? Ayo, kenapa itu? Itu sampai digaris-garis kan ya, jalannya digaris-garis, kemudian nanti ada yang putus-putus garisnya, ada yang nggak putus-putus kan ya, yang ngelanggar ditilang. Ayo, kenapa itu? Berhati-hati. Berhati-hati, betul. Dan itu adalah wujud sayang, Bu, ya kan? Wujud sayang itu. Jadi Pak Polisi sudah tahu di situ sudah bolak-balik orang mati, sudah bolak-balik orang kecelakaan di situ, maka dia tidak ingin terjadi pada kita. Jadi dia tidak ingin kita celaka juga seperti yang sudah-sudah. Maka kita diperingatkan. Kenapa nggak pakai helm? Kenapa nyalip zigzag? Itu langsung dimarahi di tempat. Kenapa? Agar kita nggak celaka. Ya kan? Maksudnya. Maka itu wujud sayang. Ya. Nah, maka kalau sekarang kita ini selama ini kan ada Islam rahmatan lil alamin, ya kan? Islam rahmatan lil alamin. Maka itu kita harus paham, rahmatul alamin itu bukan yang, istilah saya bukan yang gembuk-gembuk saja, gitu. Bukan yang enak-enak saja, bukan. Rahmatul alamin itu sayang, wujudnya itu kadang itu memang dorong, kadang narik, kadang maksa. Maka ketika Rasulullah SAW sampai menghukum seorang pencuri dengan potong tangan misalkan, itu bukan gemes. Bukan apa? Bukan pelampiasan, bukan. Itu sayang. Kalau kamu dibiarkan, nanti mencuri tambah banyak, di akhirat tambah susah tobatnya. Hukumannya berat. Maka dihentikan sekarang. Masih nyuri, tangan dipotong. Nyuri lagi, ganti. Tentu dengan batas-batasan ya, nggak asal potong saja. Dan hakim yang melaksanakan, ini maksudnya. Tetapi, persepsi positif kita ini harus kita bangun. Jadi jangan mengira rahmatul alamin itu yang enak-enak saja. Kasih permen, kasih bunga-bunga. Bukan itu. Rahmatul alamin itu kadang-kadang harus narik dengan tali. Mungkin harus mukul kadang-kadang itu. Kita dengan anak kita misalkan, kita sayang anak kita. Kalau anak kita mainan pisau, kira-kira jenengan dirampas? Ya kan? Harus dirampas, ya kan? Harus dirampas, mungkin dimarahi, ya. Pulang malam dimarahi. Kenapa? Karena kalau kebablasan tambah gimana? Maka wujud sayang, ya. Wujud sayang. Di situ kadang kita menyalahpahami. Jadi anggapannya kalau yang rahmatul alamin itu yang enak-enak, berbunga-bunga, ya kan?
ini yang kurang tepat menurut saya. Karena posisinya sayang itu tidak selalu yang mendorong, ya, tidak selalu yang nampak indah, ya. Seorang yang menarik saudaranya dari pinggir bibir sumur tadi itu justru dialah yang sayang. Sedangkan mereka yang membiarkan atau bahkan ikut mendorong dia yang mau bunuh diri, didorong malah dipersilahkan, itu malah dia tidak sayang sama saudaranya, ya. Maka inilah yang kita harus pahami juga hadirin terkait dengan yang hari-hari ini kan banyak ya diskursus masalah rahmatan lil alamin di mana-mana. Tapi kadang lupa, ya, rahmat itu tidak selalu yang indah-indah, ya. Memperingatkan, menegur, memarahi bahkan sekali waktu itu bisa jadi wujud sayangnya seorang saudara kepada saudaranya. Ya. Hadirin Allah, mungkin itu ada yang sampaikan lagi? Mungkin masih ada waktu 2-3 menit sebelum kita akhiri kajian kita. Ada yang sampaikan? Baik. Cukup, ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita anggap cukup. Hadirin rahmatullah. Kita simpulkan ngaji kita pada hari ini. Oh, Pak Edi. Oh, enggak. Oh, barangkali Pak Edi mau menyampaikan. Ya, baik. Hadirin rahmatullah. Kita simpulkan ngaji kita, yakni bahwasannya yang pertama, bahwasanya untuk bersabar, salah satu komponennya adalah kita berpositive thinking. Ya. Kita berhusnudzon atas apa yang terjadi. Ya. Dan disitulah menjadi komponen utama orang bisa bersabar. Ya. Ingat, sabar adalah bagian separuh dari keimanan. Ya. Maka harus terus kita bangun untuk bisa bersabar. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi komponen sabar adalah dengan mempersepsikan positif dari apa yang kita alami. Ya. Yang kedua, dari manfaat-manfaat untuk kita ujian, ya, ada ujian, itu manfaat bagi kita adalah yang pertama tadi diberikan digiring, ya, untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, agar kita banyak beristighfar, dan di situ Allah memberikan tambahan pahala lain ketika mau beristighfar. Ya. Diberikan anugerah besar, rezekinya tambah banyak. Ya. Bayangkan luar biasa. Kita digiring untuk dapat lebih banyak pahala. Digiring untuk mendapatkan lebih banyak dunia, ya, dengan musibah-musibah yang ada ini. Kemudian juga diangkat derajatnya tadi. Ya. Orang yang diuji, sudah dia dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk naik kelas. Ya. Dipersiapkan untuk naik kelas. Maka kalau sekarang kita berujian, berarti kita akan segera naik kelas, insya Allah. Ya. Yang terakhir tadi, kita agar kita semakin tahu diri. Ya. Tidak muncul kesombongan dalam diri kita ini ketika diuji ini. Seperti sekarang ini, kita diuji dengan corona. Ya. Ini kan makhluk yang kecil sekali. Ya. Makhluk kecil sekali. Ini kan menyadarkan pada kita ini nggak mampu apa-apa. Ya. Jangankan yang gede. Ya. Musuh melawan ini aja. Melawan coronanya. Makhluk Allah yang kecil ini kita sudah kedodoran sekarang. Ya. Bahkan kabarnya ekonomi terancam resesi, ambruk, ya. Makanya ini sekaligus jadi peringatan buat kita semuanya, Bapak sekalian, mempersiapkan diri kalau emang ini kan kabarnya dari pemerintah sudah mengabarkan adanya kemungkinan resesi ekonomi, ya. Maka nyimpan bahan pokok makanan, ya, di rumah masing-masing, ya. Yang punya kelebihan berikan kepada yang kekurangan. Ya. Jadi lebih baik nyimpan bahan makanan di rumah, karena memang itu salah satu caranya. Ya. Kalau benar-benar terjadi musibah ekonomi, di mana bahan-bahan pangan melonjak, kemudian ada orang yang sampai
menumpuk bahan pangan di tempat tertentu, menimbun, ya itu menjadi bahaya. Ya, maka kita punya persiapan masing-masing untuk itu. Okay. Baik, hadirin, mungkin itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah memudahkan kita melaksanakan apa yang telah kita kaji hari ini. Kita lebih positive thinking, ya. Kita lebih bisa memahami maksud Allah mendatangkan musibah ini, sehingga kita bisa mempersepsikan dengan lebih positif, dan kita bisa bersabar dengan adanya ujian-ujian yang ada ini. Ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, putra-putri yang soleh-solihah, dan Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Baik, mari kita zikir sama-sama sebagai penutup ngaji kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, hadirin, demikian semoga ngaji kita istiqomah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair. Jazakumullah khairan katsira bagi Bapak Ibu yang telah mendukung acara ini dengan doa, dengan harta, dan dengan dukungan teknis yang lain. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan, dan insya Allah kita akan istiqomah Selasa dan Jumat. Bagi yang belum pirsa, monggo dikabari. Jadi inilah sebagai persembahan dari An-Nur untuk kaum muslimin. Jangan sampai mereka tidak ngaji, walaupun kondisi banyak masjid harus meliburkan ngajinya, monggo gabung ke sini. Mudah-mudahan bisa dapat manfaat di sini, insya Allah. Silakan dikabar-kabarkan ke saudaranya, ke kawan-kawannya, monggo. Insya Allah kita akan bertahan istiqomah, tetap berjalan terus Selasa dan Jumat. Kenapa 2 kali? Kenapa tidak sekali? Karena ini permintaan dari para jamaah sendiri, karena toh di rumah tidak ada kegiatan katanya. Jadi maka lebih banyak ngaji lebih baik. Ya. Sekaligus umur kita ini biar lebih terisi. Ya. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi mari kita tutup sama-sama dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas diriku Allah dalam dingin berselimut malam yang indah, ku tuju pintu
ku permohon karuniamu, bukalah ya Allah dirimu. Letakkanlah taman dunia yang menyerah di dalam jiwa, gelapkan mata hati dari pancaran fitanan suci, sinarilah benakti diri dengan cahaya petunjukmu, untuk singkapkan kegelapan dunia, bertemankan cahaya rembulan. Munajatku ini terlantunkan,